Di episode 4, melawan petir kesengsaraan dunia. Fei Hung mencoba membuka segel yang berisi kekuatan dewanya, tetapi segel itu tetap tidak bisa terbuka. Tampaknya segel itu semakin kuat. Fei Hung merasakan sesuatu yang berbeda dan mengalihkan pandangannya ke langit. Ada sesuatu gerakan yang terjadi di atas awan. Ini hanya terjadi ketika seseorang menerobos dan memasuki ranah berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Tiba-tiba, wajah Fei Hung menjadi pucat saat dia mengatakan hal itu. Sebuah petir raksasa seukuran 2 tubuh manusia dewasa secara bersamaan jatuh dari langit dan menuju ke arahnya. Petir menyambar keras dan meledak saat mengenai tubuh Fei Hung. Tapi, karena dia telah mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh dewa, petir itu hanya sedikit melukainya. Fei Hung entah bagaimana merasakan energi Dao Surgawi. Ketika dia ingin bangun dan menghadapi Dao Surgawi lagi, dia samar-samar merasakan hukum Dao Surgawi bersama dengan hukum langit dan bumi yang mengikat tubuhnya dan mencegahnya bergerak. Seseorang bahkan bisa sedikit melihat rantai halus yang mengikat seluruh tubuhnya. Sambaran petir lainnya kembali menghantam tubuhnya. Fei Hung akhirnya memuntahkan darah. Petir kedua ini sepertinya mengandung lebih banyak kekuatan, berhasil merusak sedikit organ internalnya. Dengan cepat, vitalitas yang menakjubkan dari teratai biru di dalam dantiannya mulai menyembuhkan luka-lukanya dalam hitungan detik. Tampaknya, Dao Surgawi sangat marah melihat bahwa petir kesengsaraan dunia tidak dapat banyak menyakiti Fei Hung. Karena untuk menjadi seorang dewa yang kuat, Fei Hung telah merasakan hukum Dao Surgawi dan telah bergabung dengan hukum itu sendiri. Dia merasakan hukum Dao Surgawi mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah menembus setiap sudut sel dan ototnya. Dia merasa bahwa ketahanan tubuhnya menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah dia tidak mengembangkan teknik penempaan tubuh apapun. Tiba-tiba, Fei Hung merasa bahwa hukum kesengsaraan dunia itu diarahkan ke ulu hatinya. Dia kemudian melepaskan indera spiritualnya. Fei Hung memucat ketika dia tahu bahwa Dao Surgawi juga menyegel hatinya, sehingga teratai biru tidak dapat menyembuhkannya ketika dia terluka, sehingga mencegah vitalitas penyembuhan. Tampaknya Dao Surgawi tahu bahwa petir itu tidak dapat melukai Fei Hung. Jadi Dao Surgawi harus menyegel tubuh secara bersamaan dengan hatinya, sehingga dia dapat menghadapi petir kesengsaraan secara langsung. Fei Hung menatap langit dengan marah. Dia merasa bahwa dia sedang dihukum oleh Dao Surgawi itu sendiri. Tampaknya ini adalah petir kemarahan dari Dao Surgawi. Fei Hung hampir tidak bisa bergerak lagi. Dia terkejut dengan semua yang terjadi. Perlahan, kultivasinya mulai berkurang. Wajahnya bertambah memucat saat dia melihat kembali kilat yang sedikit lebih besar dari yang sebelumnya perlahan-lahan jatuh ke arahnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari petir yang akan segera turun ke arahnya. Perlawanan tubuhnya telah dibatasi oleh Dao Surgawi. Jadi, itu tidak jauh berbeda dari tubuh seorang kultivator biasa yang baru mulai berkultivasi. Dan terlebih lagi, dia tidak bisa lagi menerima bantuan teratai biru untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Meski begitu, Fei Hung memutuskan untuk menghadapi takdirnya. Mengangkat kepalanya, menatap langsung ke langit, seolah-olah dia memberitahu Dao Surgawi bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Fei Hung memiliki perasaan bahwa dia harus tetap hidup. Dia tidak akan menyerah. Dia sudah menghadapi petir kesengsaraan sekali, dan dia selamat. Jadi, dia akan melakukannya lagi. Dia selamat dari jurang lorong spesial dan Dao Surgawi. Jadi mengapa dia tidak melakukannya lagi? Saat ini, Fei Hung kembali menghadapi petir yang disebut petir kesengsaraan dunia. Debu naik di sekelilingnya, sementara percikan petir seperti aliran listrik berdengung di sekelilingnya. Awan surga yang berputar-putar langsung menyebar, meninggalkan langit yang cerah, dan
Seolah-olah tidak ada fenomena mengerikan seperti itu terjadi. Sebuah kawat terbentuk oleh ledakan petir itu. Di tengah-tengah itu, seseorang dapat menemukan tubuh yang terluka parah yang masih menatap ke arah langit. Tubuhnya penuh dengan luka parah yang bahkan bisa dilihat bagian putih tulangnya. Organnya bahkan dibakar oleh kekuatan petir yang luar biasa menakutkan. Di matanya, bagaimanapun seseorang dapat melihat tekad yang kuat. Seseorang bahkan dapat menemukan sedikit penghinaan. Dia dengan kekuatan kehendaknya tidak membiarkan dirinya dihancurkan oleh kemarahan Dao Surgawi. Dia benar-benar selamat dari serangan mematikan itu. Meskipun dia harus mengakui bahwa dia hampir mati. Kekuatan surgawi bukanlah hal yang sederhana. Ini adalah hukum petir kesengsaraan dunia, Dao Surgawi. Fei Hung merasa kekuatannya semakin melemah. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Kesadarannya perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan, menjadi benar-benar tidak sadarkan diri. Tubuh Fei Hung hampir selangkah dari kematian dan tergeletak di atas tanah berkawah. Samar-samar, seseorang bisa merasakan vitalitas yang sangat ringan dan lemah keluar dari dadanya dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan luka yang mengerikan di tubuhnya. Di kota Taiyanyun, tepat di depan gedung kota, terdengar suara seorang penjaga. "Tuan kota." Wang Shu mengangguk kepada para penjaga saat dia berjalan ke arah kediamannya, istana kota Tianyun. "Wang Fu, segera panggil semua leluhur dan patriark dari 5 keluarga besar kota Tianyun. Beritahu mereka bahwa aku segera meminta kehadiran mereka. Ini menyangkut keselamatan kota Tianyun kita." Wang Shu mengeluarkan perintah kepada anggota keluarganya. "Baik." Wang Fu mengangguk singkat saat dia meninggalkan istana kota. Wang Shu lalu berbicara kepada putrinya dan berkata, "Ying-er, kembali ke kamarmu. Kami orang dewasa harus membicarakan hal-hal penting begitu semua orang-orang datang." Wang Ying mengangguk sedikit saat dia sedikit ragu-ragu dan berkata, "Ayah, apakah kau akan memberitahu mereka tentang kakak Fei Hung? Akankah kita dapat bertemu dengannya lagi?" Wang Ying menanyakan pertanyaan terakhir ini dengan tatapan penuh harapan. Wang Shu menghela nafas saat melihat ekspresi putrinya itu. Dia tahu bahwa putrinya ini menyukai pemuda itu. Itu normal baginya untuk menunjukkan minat pada pemuda hebat seperti Fei Hung. Dia menyelamatkan mereka berdua ketika mereka akan mati. Bahkan putrinya sendiri telah jatuh cinta padanya. "Ying-er, jangan khawatir. Aku yakin dia akan datang. Aku yakin dia memberitahu kita bahwa dia kehilangan arah. Jadi begitu dia selesai melakukan apa yang dia lakukan, dia pasti akan datang ke kota ini. Selain itu, Ying-er, jangan berbicara terlalu percaya diri padanya. Tunjukkan rasa hormat ketika kau berbicara. Kita tidak tahu dari mana dia berasal, atau apakah dia memiliki temperamen yang buruk, dan hal itu bisa menjadi bumerang bagi kita." Wang Shu menghela nafas dalam hati ketika dia mengingat keberanian putrinya dalam menanyakan nama pemuda itu. Wang Ying tersipu saat dia tiba-tiba teringat keberaniannya menanyakan nama Fei Hung. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tetapi dia merasa bahwa jika dia tidak menanyakan namanya, dia pasti akan menyesalinya.